Shalom, jumpa lagi dalam program Si Tumpal Siap 7 menit pelajari Alkitab dengan Pendeta Semi Tuan. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik sekali. Tuhan yang menghasut atau iblis yang membujuk. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, pimpinlah kami. Dan kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami supaya kami memahami firman Tuhan dengan baik dan melakukan dalam hidup setiap hari. Dalam nama Yesus. Amin. Itu terdapat dalam 2 Samuel 24 ayat 1 dan 1 Tawarik 21 ayat 1. Saya akan membacakan. 2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. 1 Tawarik 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, sebenarnya mana yang benar? Tuhan yang menghasut atau iblis yang membujuk? Atau kontroversi ini? 2 Samuel dan 1 Tawarik ini. Kontroversi berarti pasti ada salah satu yang salah. Bagaimana ya? Untuk memahaminya, kita perlu melihat konsep pemahaman orang Israel tentang Tuhan. Konsep orang Israel tentang Tuhan pada masa penulisan kitab 1-2 Samuel itu berbeda dengan konsep pemahaman orang Israel tentang Tuhan dalam 1 Tawarik. 2 Samuel itu ditulis sebelum pembuangan di Babilonia, sedangkan 1 Tawarik itu ditulis setelah pembuangan di masa di Babilonia. Ada perbedaan. Dalam kitab 2 Samuel, orang Israel mempunyai pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka di dunia ini, itu semuanya dari Tuhan. Penyebab utamanya adalah dari Tuhan. Dia yang memegang kendali, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan juga yang memelihara. Sedangkan setelah masa pembuangan, orang Israel mempunyai pemahaman bahwa yang jahat itu bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Tuhan selalu melakukan yang baik. Nah, mana yang benar? Kedua-duanya benar. Bagaimana? Jadi begini, bahwa penyebab utama dari semua peristiwa, baik itu yang baik maupun jahat, itu semuanya dari Tuhan. Jadi peristiwa ini tentang Daud dihasut atau dibujuk untuk sensus orang Israel dan orang Yehuda, itu adalah tindakan Allah. Dia penyebab utama. Tetapi Tuhan memberikan, dalam tanda kutip, mengizinkan iblis untuk melakukannya. Jadi iblis adalah penyebab kedua. Dia yang membujuk, tetapi semuanya itu di dalam kendali Tuhan. Tuhan melakukan dalam konsep mengizinkan melalui iblis. Dan apa tujuan Tuhan melakukan itu melalui iblis? Tuhan mempunyai rencana yang mulia juga bagi Daud dan Israel. Agar Daud rendah hati, agar Daud belajar akan pemeliharaan Tuhan, akan kuasa Tuhan. Dan Israel pun begitu. Itu tujuan daripada maksud Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud. Jadi Tuhan tetap ada yang tetap mengendalikan semuanya. Tapi yang melaksanakan adalah iblis. Tuhan mengizinkan iblis untuk membujuk Daud. Kita ingat peristiwa tentang Ayub. Ayub tidak bisa diganggu oleh iblis. Iblis tidak punya kuasa untuk melakukan hal yang jahat bagi Ayub. Tapi kenapa dia bisa melakukan akhirnya? Itu karena Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan iblis untuk melakukan hal yang jahat bagi Ayub. Demikian pula yang kita baca tadi di dalam kitab 2 Samuel dan 1 Tawarik. Allah tetap berkuasa, berdaulat penyebab utama, tetapi Allah mengizinkan untuk iblis melakukan. Apa yang kita perlu pelajari dari bagian ini? Kita perlu belajar
bahwa seluruh kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan. Walaupun kita mengalami kebahagiaan, walaupun kita mengalami keburukan, walaupun kita mengalami hal yang tidak enak, itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan yang berdaulat, Tuhan juga yang memelihara kita, atau Tuhan yang mengadakan providensinya terhadap kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya di dalam kendali Tuhan. Karena itu, mari kita tetap beriman pada Dia, berpegang pada Dia. Seperti kata Tuhan Yesus, bahkan satu helai rambut pun yang jatuh, itu semua dalam izin Tuhan. Kita tetap berharap pada Dia, bergantung pada kedaulatan dan anugerah Tuhan semata-mata. Ada sebuah lagu di dalam Kidung Jemaat 322. Dalam baitnya kedua refrennya berkata begini. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Jadi suka dan duka, baik apapun jahat yang terjadi dalam hidup kita, itu semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan Dia memberikan solusi bagi kita. Karena itu tetap berharap pada kedaulatan Tuhan dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ikuti terus program Si Tumpah. Tuhan Yesus selalu